이렇게 8강전에 붙게 돼서 좀 힘들지만 그래도 스포츠는 스포츠고 냉정하게 경기의 모든 것을 다 Timnas Indonesia versus Korea Selatan. Berat hadapi negara sendiri. Profesionalisme atau nasionalisme? Begini faktanya. Timnas Indonesia versus Korea Selatan. Berat hadapi negara sendiri. Profesionalisme atau nasionalisme? Shin Tae-yong siap berikan yang terbaik. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa laga melawan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 akan menjadi tantangan besar. Meskipun demikian, Shin bertekad untuk memaksimalkan performa timnya. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Jumat, 26 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan peluang mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024. Shin mengungkapkan rasa penyesalannya karena tidak berhadapan dengan timnas Jepang. Meski mengakui kekuatan Jepang, Shin percaya bahwa timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk meredam agresivitas mereka. Dalam pertandingan besok, sejujurnya saya ingin menghindari pertemuan dengan Korea Selatan U23. Meski begitu, saya memiliki pengalaman bermain dan pelatih melawan Jepang U23, sehingga saya yakin tim kami bisa menghadapinya. Meskipun kemungkinan besar Jepang akan mendominasi, kami tetap memiliki kesempatan untuk berkompetisi, kata Shin dalam konferensi pers. Shin juga mengakui bahwa melawan negaranya sendiri akan menjadi beban emosional. Namun, dengan usia dan pengalaman yang dimilikinya, Shin siap untuk memberikan yang terbaik demi kemenangan Timnas Indonesia U23. Dari sisi emosi, saya ingin bertemu dengan pelatih Hwang San-hong dan negara saya, Korea Selatan, di final. Meski perasaan saya campur aduk, namun dalam olahraga, kita harus berusaha maksimal, tegas Shin. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U23. Jika mendengar pernyataan Shin Tae-yong barusan, menurut kalian siapa yang akan memenangkan laga penuh emosional ini teman-teman? Berikan prediksi kalian teman-teman. Mimin prediksi skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Bravo Timnas! Mari kita lanjut teman-teman. Dari pernyataan di video ini Shin Tae-yong merasa sedih akan melawan negaranya sendiri. Tapi di akhir ST mengungkapkan olahraga adalah olahraga, saya akan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Ayo coach, pulangkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa nanti malam. Lakukan seperti yang Anda lakukan terhadap Yordania dan Australia. Bikin kami bangga. Yakinkan kami bahwa level Indonesia sudah Asia. Buktikan bahwa Garuda Muda bisa juara di ajang ini. Ini momentum kita. Bravo ST. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mati kita lanjut teman-teman. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim karena peluang untuk melaju ke semifinal memberikan kesempatan emas untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Tiga tim teratas secara otomatis akan lolos ke Olimpiade tersebut, sedangkan tim peringkat keempat akan bersaing dengan peringkat keempat dari regional Afrika, Timnas Guinea U23, untuk memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, bahwa Shin Tae-yong menunjukkan sikap profesionalisme dan optimisme yang baik sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Meskipun mengakui kesulitan pertandingan melawan Korea Selatan U23, Shin tetap fokus untuk memotivasi dan mempersiapkan timnya sebaik mungkin.
Pengalamannya dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang memberikan keyakinan bahwa timnas Indonesia U23 memiliki peluang untuk bersaing secara kompetitif. Kesiapan mental dan strategi yang tepat akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia U23 untuk meraih hasil yang positif dalam pertandingan tersebut. Di luar dugaan. Pernyataan nekat dan berani pelatih Korsel jelang timnas Indonesia versus Korea Selatan. Begini katanya. Tim nasional Korea Selatan U23 yakin akan mampu mengalahkan timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, percaya diri memiliki strategi untuk mengatasi Garuda Muda saat pertandingan nanti. Hwang berencana untuk mengurangi intensitas serangan timnas Indonesia U23. Baginya, para pemain muda Tagup Warriors harus mengendalikan ritme permainan untuk memastikan kemenangan. Pertandingan antara Korea Selatan U23 dan Indonesia U23 akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Korea Selatan U23 memiliki rekor positif dengan tidak kebobolan dalam 3 pertandingan fase grup, meraih 3 kemenangan dengan clean sheet. Namun, pertandingan selanjutnya akan menjadi tantangan bagi Tagup Warriors. Timnas Indonesia U23 dikenal dengan permainan agresif dan telah mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan grup A. Dalam laga terakhir melawan Yordania U23, Garuda Muda menang dengan skor 4-1. Hwang menyadari potensi agresivitas Timnas Indonesia U23. Dia telah menyiapkan taktik khusus untuk menghadapi permainan cepat Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya. Dalam situasi apapun, saya akan beradaptasi dan menghadapi permainan sesuai kebutuhan, kata Hwang dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Rabu, 24 April 2024. Hwang mengungkapkan bahwa timnya akan bermain kompak untuk mengontrol ruang permainan lawan. Korea Selatan U23 berambisi untuk menguasai jalannya pertandingan dengan menjaga soliditas tim. Pertandingan ini penting bagi kedua tim. Mengingat 4 tim yang lolos ke semifinal berpeluang besar untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024, tambah Hwang. 3 tim terbaik secara otomatis akan lolos ke Olimpiade, sedangkan tim peringkat keempat akan bertemu dengan peringkat keempat dari Afrika, Guinea U23, untuk memperebutkan 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, pertandingan antara Timnas Korea Selatan U23 dan Timnas Indonesia U23 tentu akan menjadi pertandingan yang menarik dan penuh gengsi. Dari perspektif Hwang San-hong, fokus pada kontrol permainan dan adaptabilitas terhadap strategi lawan adalah kunci untuk meraih kemenangan. Namun, Timnas Indonesia U23 juga telah menunjukkan performa yang impresif dengan permainan agresif dan efektif dalam mencetak gol. Oleh karena itu, pertandingan ini bisa menjadi ajang yang menarik untuk melihat bagaimana kedua tim menghadapi tantangan dan strategi lawan. Media luar berbondong-bondong puji Timnas Indonesia. Teman-teman, Timnas U23 Indonesia raih pujian media luar atas penampilan gemilang di Piala Asia U23 2024. Tim nasional sepak bola Indonesia U23 meraih pencapaian cemerlang di tingkat internasional. Mereka mencuri perhatian dalam Piala Asia U23 2024 di Qatar dengan performa luar biasa, mendapatkan apresiasi dari media internasional. Keberhasilan mereka mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya menandai kemajuan signifikan sepak bola Indonesia di kategori muda. Prestasi ini didapat melalui dedikasi dan kerja keras Garuda Muda yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Media asing mengapresiasi gaya bermain agresif dan penuh semangat yang ditunjukkan oleh Timnas U23. Bakat individual seperti Marcelino Ferdinand dan Komang Teguh juga mendapat pengakuan positif. Makan Bola, sebuah media dari Malaysia, menilai Garuda Muda tampil impresif dengan mengalahkan Yordania, tim yang dikenal tangguh dan berpotensi di Asia Tenggara. Media Korea, Newsis, juga memberikan pujian khusus untuk Shin Tae-yong, pelatih Indonesia, mengakui kontribusinya dalam kesuksesan tim. Pengakuan ini tentunya menjadi berita menggembirakan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Menunjukkan bahwa Timnas U23 Indonesia sudah mampu bersaing di level atas di Asia dan membawa harapan baru untuk perkembangan sepak bola nasional. Menurut Mimin,
Pencapaian Timnas Sepak Bola Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 adalah bukti konkret dari kemajuan yang signifikan dalam sepak bola Indonesia. Keberhasilan mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya menunjukkan komitmen, kerja keras, dan talenta yang dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Apresiasi dari media internasional menunjukkan bahwa Timnas U23 telah mendapatkan pengakuan di kancah internasional dan menjadi sorotan positif. Ini adalah momentum yang penting untuk memotivasi dan membangun keyakinan dalam sepak bola Indonesia, serta membuka peluang untuk lebih banyak prestasi di masa depan. Kerjasama antara pemain, pelatih, dan Federasi Sepak Bola dalam mendukung dan mengembangkan potensi para pemain muda adalah kunci untuk menjaga momentum positif ini dan mendorong perkembangan lebih lanjut dalam sepak bola Indonesia. Breaking News. Bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Nathan Choyaon kembali jadi andalan. Prediksi formasi pemain Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024 akan coba dibahas Mimin. Nathan Choyaon diharapkan menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah tim Garuda Muda. Sebelumnya, ada kabar bahwa pemain berusia 22 tahun ini mungkin tidak akan bisa tampil untuk Timnas Indonesia U23 di babak 8 besar. Nathan Choyaon harus kembali ke Belanda karena izin dari klubnya, SC Heerenveen, sudah berakhir. Namun, ada kabar gembira sebelum pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Nathan Choyaon diberi izin untuk kembali ke Qatar dan bergabung kembali dengan skuad Garuda Muda. Dengan demikian, pelatih Shin Tae-yong dapat menurunkan skuad terbaiknya saat melawan Korea Selatan U23. Kemungkinan besar tidak akan ada perubahan dalam susunan pemain Timnas Indonesia U23 dari pertandingan sebelumnya melawan Yordania U23. Hernando Ari akan kembali menjadi penjaga gawang. Kiper dari Persebaya Surabaya ini dalam kondisi prima meskipun sempat digantikan di babak kedua saat melawan Yordania U23. Di lini belakang, Timnas Indonesia U23 akan menurunkan Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya tampil solid di pertahanan saat laga sebelumnya. Sementara itu, Fajar Faturrahman dan Pratama Arhan kemungkinan besar akan menjadi bek sayap. Lini tengah Timnas Indonesia U23 akan dikuasai oleh Ivar Jenner dan Nathan Choyaon. Di lini depan, tampaknya tidak akan ada perubahan. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong untuk menghadapi Korea Selatan U23. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23. Formasi Timnas Indonesia U23, 3-4-3 Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Justin Hubner, Fajar Faturrahman, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Menurut Mimin, prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 tampaknya cukup solid dan menjanjikan untuk menghadapi Timnas Korea Selatan U23. Kembalinya Nathan Choyaon menjadi salah satu poin penting, mengingat pengalamannya dan kemampuan di lini tengah. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, seperti Hernando Ari di gawang dan Marcelino Ferdinand di lini depan, tim ini memiliki potensi untuk tampil baik dan menghadapi tantangan dari Korea Selatan dengan percaya diri. Meski begitu, sepak bola selalu penuh dengan kejutan, jadi kita tunggu saja bagaimana pertandingan sesungguhnya berlangsung. Tak anggap Shin Tae-yong sebagai penghalang, gelandang Korea Selatan U23 ini pede bisa kalahkan Timnas Indonesia U23. Gelandang Timnas Korea Selatan U23, Paik Sang-hun, yakin bahwa kehadiran Shin Tae-yong di pelatih Timnas Indonesia U23 tidak akan menghalangi upaya Taguk Warriors untuk maju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Saat ini, Timnas Korea Selatan U23 sepenuhnya berfokus untuk mendapatkan posisi 3 besar guna mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.
Timnas Korea Selatan U23 akan bertemu dengan Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini akan diadakan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Jumat, 26 April 2024. Pertandingan ini akan menampilkan pertemuan antara pelatih Shin Tae-yong dengan negaranya sendiri. Mengingat Shin Tae-yong memiliki pengetahuan mendalam tentang sepak bola Korea Selatan, hal ini diharapkan dapat menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia U23. Namun, Paik Sang-hun menegaskan bahwa kehadiran Shin Tae-yong tidak akan mempengaruhi kinerja Taeguk Warriors. Dia berharap timnya bisa meraih hasil yang positif. Kehadiran pelatih Shin Tae-yong tidak akan mempengaruhi permainan kami. Kami akan tetap fokus pada Olimpiade dan berusaha meraih hasil yang baik, ujar Paik Sang-hun seperti dilansir dari Newsis, Kamis, 25 April 2024. Selain itu, Korea Selatan U23 sedang dalam performa yang bagus setelah berhasil mengalahkan rival terdekat mereka, Jepang U23, dengan skor 1-0. Paik menyatakan bahwa timnya siap memberikan yang terbaik saat melawan Indonesia U23. Kami dalam kondisi yang baik setelah mengalahkan Jepang, kata Paik Sang-hun. Indonesia tahu bahwa kami adalah tim yang kuat, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun ada ketegangan, suasana di tim sangat baik. Saya saat ini dalam kondisi di mana saya bisa bermain 100%. Saya siap memberikan yang terbaik jika berkesempatan bermain melawan Indonesia, tambahnya. Sebagai informasi, 4 tim yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 berpeluang untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. 3 tim teratas dalam turnamen tersebut akan secara otomatis mendapatkan slot untuk berkompetisi di Olimpiade 4 tahunan tersebut. Menurut Mimin, bahwa keyakinan Paik Sang-hun mengenai ketidakberpengaruhannya kehadiran Shin Tae-yong terhadap kinerja Timnas Korea Selatan U23 adalah hal yang positif. Menunjukkan bahwa tim fokus pada tujuan besar mereka, yaitu mendapatkan tiket Olimpiade, dan tidak terganggu oleh aspek-aspek lainnya. Namun, pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 tentu akan menjadi ujian nyata bagi mereka, mengingat Indonesia juga memiliki tim yang kompetitif dan siap memberikan perlawanan. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan dan tentunya menegangkan untuk kedua tim. Nathan Choeon kembali tampil di Piala Asia. Rizky Ridho ungkap tanggapan para pemain Timnas Indonesia U23. Kapten Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho, mengungkapkan antusiasme para pemain Garuda Muda menyambut kembalinya Nathan Choeon untuk Piala Asia U23 2024. Ridho mengatakan para pemain sudah menyambut Nathan dengan senyuman dalam percakapan di grup WhatsApp. Nathan kini kembali bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U23 setelah sementara waktu kembali ke klubnya, SC Heerenveen. Klub Belanda tersebut telah memberikan izin kepada Nathan untuk kembali bermain di Piala Asia U23 2024, yang disambut baik oleh rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia U23. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bek Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho, dalam konferensi pers menjelang pertandingan perempat final melawan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024. Ridho menyatakan tim sangat menantikan kedatangan Nathan yang berusia 22 tahun itu. Semua senang mendengar kabar dari Nathan, kata Ridho dalam konferensi pers pra-pertandingan pada Rabu, 24 April 2024. Dia mengirim pesan di grup, "See you tomorrow," dan kami menjawab dengan senyuman. Tentunya hal ini positif bagi kami, tambahnya. Sebelumnya, Nathan telah kembali ke klubnya, SC Heerenveen, karena hanya mendapatkan izin untuk membela Timnas Indonesia U23 selama fase grup. Namun, berkat dukungan dari penggemar dan lobi dari PSSI, Nathan diizinkan kembali membela Garuda Muda di perempat final. Nathan, yang oleh pelatih Shin Tae-yong diubah posisinya dari bek menjadi gelandang, tampil impresif sepanjang fase grup. Nathan telah bermain dalam 3 pertandingan, membantu Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan atas Australia U23, 1-0, dan Yordania U23, 4-1. Kehadiran Nathan diharapkan dapat menambah kekuatan Garuda Muda saat menghadapi Korea Selatan U23. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Jumat, 26 April 2024, mendatang.
Pertandingan tersebut sangat penting bagi timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23, mengingat 4 tim yang berhasil mencapai semifinal memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. 3 tim teratas secara otomatis akan lolos, sedangkan 1 tim peringkat keempat juga memiliki peluang untuk melaju ke Olimpiade tersebut. Menurut Mimin, kembalinya Nathan Choyaon ke timnas Indonesia U23 tentunya menjadi berita yang menggembirakan bagi fans dan tim. Nathan telah membuktikan kemampuannya dalam fase grup, dan kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan performa tim dalam pertandingan penting melawan Korea Selatan U23. Dukungan dari klubnya, SC Heerenveen, dan PSSI menunjukkan sinergi yang baik antara klub dan timnas dalam mendukung karir pemain muda ini. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan dan memperkuat sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Media Vietnam tegaskan timnas Indonesia U23 bakal rontok di perempat final Piala Asia. Shin Tae-yong kalah rekor. Media Vietnam, Soha VN, memprediksi timnas Indonesia U23 akan kalah dari timnas Korea Selatan U23 dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Ada 2 alasan utama yang mendukung prediksi ini, yang akan diadakan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pertama, timnas Korea Selatan U23 memiliki catatan yang baik dalam turnamen ini. Dari 6 partisipasi mereka di Piala Asia U23, mereka berhasil masuk ke semifinal sebanyak 4 kali, 2013, 2016, 2018, dan 2020, dan 1 kali menjadi juara pada tahun 2020. Hanya pada tahun 2022, Korea gagal melaju ke semifinal setelah kalah dari Jepang di perempat final, seperti yang dikutip oleh Soha VN pada Rabu, 24 April 2024. Selain itu, Soha VN juga menyoroti rekor pertemuan antara kedua pelatih, yaitu Shin Tae-yong dan Hwang San-hong. Kedua pelatih ini sering berhadapan saat mereka menangani klub di Korea Selatan antara tahun 2009 sampai 2012. Mereka bertemu sebanyak 12 kali selama periode tersebut. Shin Tae-yong, yang melatih Seongnam Ilhwa, hanya berhasil memenangkan 2 pertandingan dari Hwang San-hong, Pohang Steelers dan Busan Ipak. Dalam 12 pertemuan mereka antara 2009 dan 2012, Hwang San-hong memenangkan 5 kali, imbang 5 kali, sementara Shin Tae-yong hanya memenangkan 2 pertandingan, seperti yang dilaporkan oleh Soha VN. Dalam hal pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 hanya bertemu 1 kali di kualifikasi Piala Asia U23 2016 pada tahun 2015. Saat itu, timnas Indonesia U23 kalah 0-4 dari Taeguk Warriors. Berdasarkan catatan ini, Soha VN meragukan kemampuan timnas Indonesia U23 untuk menyamai pencapaian timnas Vietnam U23 di Piala Asia U23 2018, di mana Vietnam mencapai final tetapi akhirnya kalah 1-2 dari timnas Uzbekistan U23. Menurut Mimin, prediksi Soha VN tentu bisa menjadi pertimbangan, namun sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kejutan. Meskipun timnas Indonesia U23 mungkin dianggap sebagai underdog berdasarkan statistik dan rekam jejak, di lapangan segalanya bisa terjadi. Semangat, taktik, dan keberuntungan juga memainkan peran penting dalam setiap pertandingan. Timnas Indonesia U23 tentu memiliki kesempatan untuk membuktikan prediksi tersebut salah dan menciptakan kejutan di Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho akui banyak belajar dari sosok Shin Tae-yong. Begini faktanya. Rizky Ridho mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong telah berperan besar dalam peningkatan performanya bersama timnas Indonesia U23. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan ini telah membuatnya lebih tangguh dalam pertahanan dan lebih percaya diri dalam menyerang. Sebagai contoh, saat timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Yordania dengan skor 4-1 dalam laga grup A Piala Asia U23 sebelumnya, Ridho berhasil memberikan 1 assist meski berposisi sebagai back. Ridho menyatakan bahwa Shin Tae-yong selalu menekankan pentingnya kerja sama antar pemain dalam menyerang dan bertahan. Prinsip ini kini telah diterapkan oleh Ridho saat bermain bersama timnas Indonesia U23.
Ada pelajaran yang saya ambil dari laga sebelumnya melawan Australia. Saya berhenti berkontribusi saat momentum menyerang, dan pelatih marah. Oleh karena itu, dalam laga terbaru, setelah melakukan passing, saya langsung bergerak ke depan dan berhasil memberikan assist, ujar Ridho dalam konferensi pers pada Rabu, 24 April 2024. Meskipun latihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong cukup intensif, Ridho menyatakan bahwa hal tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain dan performa timnas Indonesia U23. Latihan yang dia berikan memang berat, tetapi hal tersebut membantu kami berkembang baik dari segi mental maupun fisik, katanya. Ridho juga mengungkapkan kebahagiaannya karena terus mendapatkan pelatihan dari Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan ini memberikan wawasan penting mengenai dunia sepak bola. Saya merasa beruntung memiliki pelatih seperti dia, tutup Ridho. Menurut Mimin, Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang memiliki metode latihan yang intensif dan fokus pada disiplin. Kegigihan dan pendekatannya dalam melatih tampaknya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan dan performa pemain seperti Rizky Ridho. Penekanan Shin Tae-yong pada kerja sama tim dan adaptabilitas pemain di lapangan tampaknya telah membantu Ridho meningkatkan kemampuannya dalam pertahanan dan kontribusi serangan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang efektif dan pemahaman mendalam tentang permainan dapat sangat berpengaruh dalam mengangkat performa sebuah tim dan individu. Media Korea Selatan kaget lihat Shin Tae-yong masih bisa tertawa jelang laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan. Media Korea Selatan, Exports News, terkejut melihat Shin Tae-yong masih bisa tersenyum di sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan melawan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Exports News menyaksikan suasana latihan Timnas Indonesia U23 yang tetap santai meskipun akan menghadapi Timnas Korea Selatan U23, salah satu kandidat kuat untuk menjadi juara Piala Asia U23 2024. Dalam sesi latihan kali ini, semua mata tertuju pada Shin Tae-yong. Ia memperhatikan gerakan para pemain dan beberapa kali berinteraksi dengan mereka. Kedekatannya dengan Marcelino Ferdinand juga menjadi sumber tawa di sesi latihan Timnas Indonesia U23, ungkap Exports News yang mengamati langsung sesi latihan Timnas Indonesia U23. Exports News juga mengamati secara khusus gelandang Timnas Indonesia U23, Marcelino Ferdinand. Menurut mereka, kehadiran Marcelino Ferdinand mampu mempercerah suasana dalam sesi latihan skuad Garuda Muda. Marcelino Ferdinand hadir dan meningkatkan semangat latihan Timnas Indonesia U23. Meskipun pemain berlatih dengan serius, namun keceriaan tetap terpancar dari wajah mereka, tambah Exports News. Harapan saat ini adalah agar para pemain Timnas Indonesia U23 tampil dengan rileks. Tampil dengan pikiran yang tenang di lapangan dapat membantu skuad Garuda Muda menampilkan performa terbaik mereka. Meskipun sudah berhasil mencapai target dari PSSI dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 tetap membidik prestasi lebih tinggi. Terutama karena tim asuhan Shin Tae-yong hanya tinggal 2 langkah lagi untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Diketahui bahwa tim yang finish di posisi pertama, kedua, dan ketiga pada Piala Asia U23 2024 berhak langsung ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finish di posisi keempat akan bertanding dalam playoff melawan tim Afrika, Gini, untuk memperebutkan satu tempat ke Olimpiade Paris 2024. Kita semua menantikan hasil pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Korea Selatan U23. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Menurut Mimin, terlihat bahwa suasana di Timnas Indonesia U23 sangat positif dan penuh semangat menjelang pertandingan penting melawan Korea Selatan U23. Kebersamaan antara pemain dan pelatih, seperti Shin Tae-yong dan Marcelino Ferdinand, tampaknya menjadi salah satu kunci keharmonisan dalam tim. Atmosfer positif ini bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan performa dan konsentrasi pemain saat bermain di lapangan.
Namun, penting juga bagi timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus dan tidak terlalu santai menjelang pertandingan. Meskipun suasana santai bisa meningkatkan kepercayaan diri dan mood pemain, tetapi mereka juga harus mempersiapkan diri dengan serius mengingat lawan yang mereka hadapi adalah tim yang kuat dan menjadi salah satu kandidat juara. Mengingat betapa pentingnya pertandingan ini bagi ambisi Indonesia untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024, pemain dan tim pelatih perlu menemukan keseimbangan antara rileks dan serius dalam persiapan mereka. Alhamdulillah teman-teman. Kabar bahagia datang lagi. Erick Thohir pastikan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi pusat perhatian netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah PSSI mengonfirmasi perpanjangan kontrak Shin Tae-yong hingga tahun 2027. Erick Thohir membagikan foto dirinya bersama Shin Tae-yong saat sedang menikmati masakan khas Korea. Dia juga menyertakan keterangan mengenai perpanjangan kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Banyak komentar positif dari netizen Indonesia yang membanjiri postingan tersebut. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih dalam kolom komentar. Alhamdulillah, komentar Doniel Vano. Kami percaya padamu, pelatih, tulis Munir Sukma. Terima kasih Pak Erick, luar biasa, ujar Suk Yusuf. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa sudah ada diskusi mengenai program kerja Shin Tae-yong untuk beberapa tahun ke depan. Hal ini diharapkan dapat membantu PSSI dalam mengetahui rencana kerja bersama Timnas Indonesia. Erick Thohir menulis, setelah menikmati hidangan khas Korea dan berdiskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027. Sebagai informasi, Shin Tae-yong telah berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, yaitu membawa Timnas Indonesia senior masuk 16 besar Piala Asia dan membawa tim U23 melaju ke babak perempat final Piala Asia U23. Menurut Mimin, perpanjangan kontrak Shin Tae-yong oleh PSSI hingga 2027 adalah langkah yang strategis untuk stabilitas dan perkembangan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah membuktikan kemampuannya dengan mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, seperti lolosnya Timnas senior ke-16 besar Piala Asia dan pencapaian positif tim U23 di Piala Asia U23. Reaksi positif dari netizen Indonesia menunjukkan dukungan mereka terhadap keputusan ini dan harapan besar terhadap masa depan sepak bola Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Diskusi program kerja yang telah dilakukan oleh Erick Thohir dan Shin Tae-yong juga menunjukkan komitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan adanya kontinuitas dan visi yang jelas dari pelatih, diharapkan Timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih gemilang di tingkat regional maupun internasional.